Perkenalkan, nama saya Krisna Joshua Sergio dengan NIM 180856163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pembimbing Idewo Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika Udayana. Jadi di sini saya akan bahas mengenai desain subnetting. Dan didapat nilai CDR-nya adalah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 2. Sehingga nilai CDR yang digunakan adalah /26. Maka jumlah subnetnya adalah 2 pangkat X sama dengan 4, sehingga bisa memenuhi persyaratan. Jumlah hostnya adalah 62 dan blok subnetnya adalah 64. Sehingga didapat urutan untuk net ID-nya 0, 64, 128, 192. Kemudian kita akan membuat tabel subnetting dari penghitungan tadi. Dari jumlah subnetnya 4, jumlah host 62, dan blok subnet 64. Kita akan membuat net ID-nya. Net ID-nya adalah 0, 64, 128, 192. Kemudian untuk menentukan IP host awal, kita tambah 1 dari net ID sehingga dapat 1, dan seterusnya. Untuk IP host akhir dapat kita cari dengan menambah net ID ini dengan jumlah host, sehingga dapat 0 tambah 62 sama dengan 62, dan begitupun selanjutnya. Untuk IP broadcast dapat kita cari dengan IP host akhir tambah 1, sehingga dapat 62 tambah 1 sama dengan 63, dan berlaku untuk seterusnya. Sehingga ini adalah tabel subnettingnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap desain subnetting. Oke, jadi perangkat yang kita butuhkan itu ada 9 PC, 4 switch 29624TT, dan 3 router ISR 4321. Nah, kita akan menggunakan kabel straight through untuk menghubungkan antara PC, switch, dan router ini. Baik, jika sudah, kita akan masukkan IP untuk setiap PC. Kita akan mengklik PC 1, kemudian desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya 192, 168, 63. Dan di sini kita masukkan 2 karena 0 dan 0 adalah net ID-nya dan 1 sudah digunakan oleh default gateway. Kemudian untuk subnet mask-nya masih 192, default gateway-nya 1. Untuk subnet yang kedua di PC 4, karena net ID-nya adalah 64 dan default gateway-nya 65, maka di sini kita akan menggunakan 66. Subnet 192 dan di sini gateway-nya 65. Untuk subnet ketiga di switch 3 PC 7, karena net ID-nya 128 dan untuk gateway-nya kita gunakan 129, maka IP-nya kita mulai dari 130, subnet 192, dan gateway-nya adalah 129. Oke, jadi kita sudah masukkan IP untuk PC. Sekarang kita akan masukkan IP untuk router, dimana router ini yang menghubungkan ke switch-nya. Di sini kita akan mengisi IP untuk router 1 ke switch 1. Jadi kita ke config, gawe internet 0, strip 0/0/0. Di sini IP address kita isi 1, dimana merupakan gateway-nya. Ini 192. Untuk router 2 juga sama. Di sini kita masukkan gateway dari switch yang kedua. Di sini kita gunakan 65 dan subnet 192. Oke, untuk router 3 kita menggunakan gateway-nya 129, gateway dari switch 3, dan subnetnya 192.
Oke, jadi kita sudah menghubungkan ini. Oh, dan maaf, jangan lupa kita nyalakan port statusnya juga. Oke, dan sudah. Selanjutnya kita akan mengisi IP router untuk ke switch 4. Jadi router 1 kita akan isi di kabel gigabit Ethernet 0/0/1. Di sini kita gunakan IP untuk dari subnet keempatnya. Jadi kita menggunakan 193. Oke, dan nyalakan port status. Untuk router 2 juga sama, kita gunakan 194. Untuk router 3 masih sama, kita gunakan 195. Oke. Baik, sudah kita masukkan IP dan sekarang kita akan menghubungkan router dengan router yang lainnya. Jadi kita akan menghubungkan router 1 dengan router 2 dan 3, router 2 dengan 1 dan 3, router 3 dengan 1 dan 2. Caranya adalah kita ke router 1, kita ke bagian static. Di sini kita isi network untuk router 2-nya. Di sini router 2 itu menggunakan net ID 64 dan masnya 255 dan next hopnya adalah IP untuk dari router 2 itu. Jadi tadi router 2 itu menggunakan 194. Kita add, dan juga jangan lupa untuk yang router 3-nya. 28, jenisnya 195. Oke, sudah. Jadi untuk router 2 juga sama. Kita untuk router 1 itu adalah 0 network ID-nya. Kemudian 255. Exhop-nya itu adalah 193 untuk router 1 dan untuk router 3 195. Oke, sudah untuk router 2 dan selanjutnya router 3 static. Untuk router 1 kita menggunakan net ID 0 dan next hop-nya untuk router 1 itu 193 dan untuk router 2 adalah 64 dan next hop-nya adalah 194. Oke. Jadi berikut adalah desain yang sudah selesai dan untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah desain ini sukses atau gagal. Baiklah, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan tahap pengujian apakah desain ini sukses atau tidak. Kita dapat melakukan pengujian dengan melakukan ping atau mengirim pesan dengan mengklik tombol ini atau bisa dengan hotkey P. Jadi mari kita coba, misalnya kita mengirim pesan dari PC 1 ke PC 4. Dapat kita lihat di sini historinya successful. Misal PC 5 ke PC 2 successful. Misal PC 9 ke PC 4, PC 5 ke PC 8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa desain ini sudah berhasil karena PC ini bisa mengirim pesan dalam jaringan yang berbeda. Dapat terlihat di history ini successful. Baik, demikian hasil dari tugas yang diberikan. Berikut desainnya dan sudah terbukti bahwa ini berhasil. Semoga tugas ini dapat berguna juga bagi teman-teman, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe karena satu like sangat berarti untuk nilai tugas saya ini. Baik, sekian dan terima kasih.